tukar kan. Makanya saya bingung. Kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau nekan saya di dalam. Enggak, itu suatu exchange pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. Jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR. Pak, itu apakah nanti masuk sebagai elemen dari pemerintah, Pak? Apanya? Oh, saya nggak tahu. Saya hanya terima nasib aja. Pak, itu masuk sebagai elemen dari pemerintah atau bagaimana, Pak, seperti di RUU P2SK masuk ke dalam BI-nya, Pak? Atau enggak. Harusnya begitu masuk ke BI udah dia independen. Bukan elemen pemerintah, bukan. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan di undang-undangnya. Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan independen kelihatannya kalau jadi ya. Alasannya apa sih Pak ditukar kayak gitu pentingnya? Wah, saya nggak tahu. Kan saya bukan yang mindahin. Saya cuma kombinasi ya. Komentar yang Anda tanya kan. Pak, ada 2 nominasi lagi. Rupiah langsung anjlok Pak setelah berita itu. Rupiah, Pak? Udah mau 17.000. Ya rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan, IHSG berapa? Berapa sekarang? IHSG berapa sekarang? IHSG. Berapa IHSG? IHSG. Aduh. Sangat all time high kan? Iya, Pak. 9133. Oh, 91.333. Tapi rupiah juga all time juga, Pak, all time low, Pak. Begini, kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Ya, pertama berdoa. Lo nggak pernah dengerin. Pertama, kita pastikan likuiditas di sistem finansial cukup. BI dan kita dan keuangan sudah setuju untuk menjaga itu bersama. Yang kedua, saya pastikan program-program belanja pemerintah dibelanjain cepat di awal tahun ini. Terus kalau likuiditas di sistem cukup kan biasanya real sector jalan kan. Habis itu kami akan perbaiki iklim investasi dengan debottlenecking. Harusnya ini rapat 2 kasus tapi karena ada sidang DPR ditunda besok atau Rabu besok kayaknya. Jadi kita akan perbaikin semuanya. Kita akan perbaiki sisi supply, sisi demand, iklim investasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor semuanya kita jalankan. 6% nggak terlalu sulit. Bukan kemarin, saya bilang kan dalam setahun. Tahun ini 6% bisa. Karena ekonomi itu responnya cenderung agak lambat terhadap stimulus pulih berapa bulan. Kalau saya injak sekarang ke sistem mungkin 4 bulan baru kelihatan. Tapi kan Anda lihat, triwulan pertama udah kelihatan Januari ini udah lebih bergairah dibanding tahun sebelumnya kan. IHSG naik itu bukan karena pemain pasar bodoh. Mereka itu orang-orang pintar. Mereka melihat prospek ekonomi ke depan seperti apa, mereka nilai kebijakan kita seperti apa. Kemudian mereka tentukan posisi berdasarkan itu. Jadi asing sudah masuk ke sini 3 bulan terakhir kan modal asing inflow-nya positif. Pak, mau update mengenai cukai layer baru untuk rokok ilegal, Pak? Iya, Pak. Itu jadi rinciannya gimana sih, Pak? Apakah akan ada cukai baru untuk khusus rokok lokal atau seperti apa gitu, Pak? Kita ciptakan cukai baru khusus belum diputusin. Tapi ada diputusin kira-kira akan memberi ruang pada rokok-rokok ilegal untuk masuk ke situ. Nanti begitu ada cukai itu mereka masih main juga. Kita kan tahu pusat-pusat industrinya di mana, saya akan tutup. Yang ditetapkan sebagai rokok lokal itu ada pisahnya nggak sih, Pak, antara rokok impor dari luar ataupun ada rokok yang memang rokok lokal, pure lokal. Rokok pure lokal yang ada di Madura itu? Iya, Madura dan tempat-tempat lain. Kalau yang luar yang ilegal ya saya tutup. Ada ampun itu mah. Pak, terkait likuiditas mau rencana nambah ini lagi nggak sih penempatan dana di Himbara, Pak? Nggak, sekarang sudah cukup.
Tapi saya akan monitor dari waktu. Sekarang tuh udah tumbuhnya hampir, data terakhir hampir 13%. M0-nya sudah cukup kalau dijaga di situ terus untuk tumbuh kredit double digit. Kan tadi udah 9,7 di bulan Desember ya. Itu karena di akhir tahun aja baru uangnya nambah. Tapi kalau seperti sekarang, ini akan semakin memberi ruang dan memaksa kredit untuk tumbuh ke double digit. Jadi Anda nggak usah takut, ekonomi akan tumbuh lebih baik. Pak, Oke. pelemahan rupiah salah satu faktornya juga concern terhadap defisit. Bapak ada tanggapan nggak Pak untuk Kenapa meyakinkan defisit fiskal semakin mendekati 3% atau mungkin ada kemungkinan melewati? Enggak. Ada reassurance nggak buat Defisit kan pasar? udah lama tahu, dan justru gini, defisit fiskal itu dipakai seperti itu untuk apa? Untuk kayaknya yang mana? Oh itu ya, yang nanya ini habisnya. Untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri, kita hidupkan permintaan maupun sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri. Karena kita tahu dari awal tahun lalu sampai Agustus tuh melambat terus. Jadi kita perlu instrumen untuk memastikan semuanya berbalik. Kalau enggak kita sekarang udah menuju krisis loh. Resesi dan krisis. Tapi kan kita udah balikan. Jadi defisit fiskal adalah suatu konsekuensi logis dari kita menjalankan kebijakan counter cyclical untuk membalik arah perekonomian, dan sekarang ekonominya sudah berbalik arah. Jadi prospek kita ke depan akan lebih bagus. Itulah yang disebut kebijakan fiskal yang cerdas, saya pikir. 3% tidak lewat kan, kita pastikan nggak lewat. Jadi di situ kita ininya, tapi kita berikan dorongan yang optimal buat perekonomian. Kalau enggak kita susah semua sekarang. Demo yang terjadi di bulan Agustus akhir September awal itu indikasi bahwa masyarakat sudah susah cari kerja, makanan sudah terganggu segala macam. Jadi kita mesti menciptakan kebijakan yang membalikkan arah itu, mengatasi itu. Kan sekarang udah nggak ada demo kan? Udah sedikit kan demonya. Dulu waktu gua ngomong gitu lu pada marah. Ini menteri yang baru asal ngomong. Tapi ya betul, ketika mereka punya harapan yang lebih besar dan bisa mencari pekerjaan lebih baik dibanding sebelumnya, lebih baik kerja dibanding demo. Jadi kewajiban kita, pemerintah dan bank sentral dan lain untuk memastikan bahwa ekonomi tumbuh lebih cepat ke depan sehingga lapangan kerja tercipta lebih banyak, sehingga orang nggak sibuk demo tapi sibuk bekerja. Perusahaan Cina Udah ya? kan mau disidak 2 perusahaan itu apa aja Pak? Perusahaan Cina yang nggak bayar PPN katanya mau disidak 2 perusahaan itu namanya. Sehari 2 hari ini saya akan ke sana. Pak usulan. Nanti Anda dibawa, saya bawa nanti. Pak, tadi rincian soal balai yang baru supply rokok itu